Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bu Fania selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang telah menyempatkan waktunya untuk menyimak presentasi dari kami. Saya, Nurjana Abiliana, sebagai moderator dari kelompok 4 bersama dengan rekan-rekan saya, yakni ada Isfi Erwanda Syafianingrum, Anggita Putri Jati, Gadis Aulia Nadhiroh, Noni Dwi Pratidina Salsabila, Febiuna Fatmala, Uke Alta Laksana Skarwanyi, Risa Yustiana Putri, serta Anatasha Septiana Larasati. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami mendapatkan materi mengenai sistem endokrin. Sehingga kami akan menjelaskan apa itu sistem endokrin, kemudian hormon apa saja yang dihasilkan, kemudian bagaimana mekanismenya. Baik, untuk materi yang pertama, mengenal lebih jauh tentang sistem endokrin. Jadi teman-teman, sistem endokrin adalah kontrol kelenjar tanpa saluran atau nama lainnya daklis yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di dalam tubuh kita melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lainnya. Nah, itu jadi ibaratnya itu saya memiliki remote control, tapi saya tidak bisa menyalurkannya sendiri. Jadi ibaratnya itu mengalirkannya lewat darah yang jalan melalui aliran darah untuk sampai ke tujuannya. Jadi gitu. Kemudian untuk hormon-hormon yang dihasilkan akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih, waktu dan tempat saya persilahkan. Dalam sistem endokrin terdapat beberapa macam kelenjar. Nah, di sini saya Isfi Erwanda Syafianingrum akan membahas mengenai macam-macam kelenjar endokrin beserta letaknya. Yang pertama ada kelenjar hipofisis atau pituitari. Kelenjar ini terletak di dalam otak, tepatnya di bawah hipotalamus atau bagian dasar hipotalamus. Kelenjar hipofisis ini merupakan kelenjar endokrin yang terbesar dan disebut sebagai master of gland karena kelenjar ini mempengaruhi aktivitas kerja kelenjar yang lain. Yang kedua ada kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar ini terletak di dalam leher, tepatnya di bawah laring. Selanjutnya ada kelenjar paratiroid atau disebut dengan kelenjar anak gondok. Kelenjar ini terletak tepat di belakang kelenjar tiroid. Kemudian ada kelenjar timus atau kacangan. Kelenjar ini terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Kemudian ada kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans. Kelenjar ini terletak tepat di bawah lambung. Kemudian ada kelenjar adrenal atau disebut dengan kelenjar anak ginjal. Kelenjar ini terletak tepat di atas kedua ginjal kita. Kemudian yang terakhir ada kelenjar gonad. Pada wanita, kelenjar gonad ini terletak di dalam ovarium. Sedangkan pada pria, kelenjar gonad ini terletak di dalam testis, lebih tepatnya terletak di dalam skrotum. Untuk penjelasan yang lebih detail dan jelas akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anastasia Septiana Larasati dari kelompok 4. Oke, selanjutnya ini ada pituitary gland atau disebut dengan kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari ini memiliki dua bagian lobus, yaitu lobus anterior dan lobus posterior. Oke, gambar yang pertama, ini ada corpus callosum, ada talasum, pineal, hipotalasum, dan brainstem, dan yang terakhir ada pituitary atau hipofisis. Oke, gambar yang ketiga, ini ada optic chiasma, ada anterior lobe gland tissue, dan yang terakhir ada posterior lobe nerve tissue.
Lobus anterior ini memiliki thyroid stimulating hormone atau disebut TSH, yaitu untuk merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. Yang kedua ada adrenocorticotropic hormone atau ACTH, yaitu merangsang korteks arterial untuk memproduksi kortikosteroid. Yang ketiga ada follicle stimulating hormone atau FSH, yaitu untuk mendorong dan pembentukan pematangan gamet. Yang keempat, luteinizing hormone atau LH, yaitu mendorong sekresi hormon reproduksi di ovarium dan testis. Selanjutnya ada proklatin, yaitu untuk menstimulasi sekresi air susu oleh kelenjar susu. Dan yang keenam ada growth hormone atau GH, yaitu untuk merangsang pertumbuhan tulang. Yang terakhir ada melanocyte stimulating hormone atau MSH, yaitu mengatur penyuburan pigmen pada sel-sel melanovel kulit sehingga mempengaruhi perubahan warna kulit. Dan yang terakhir ada lobus posterior ini memiliki oksitosin, yaitu untuk membantu merangsang kontraksi otot pada uterus. Dan yang terakhir ini ada vasopressin atau antidiuretik, yaitu untuk menjaga kadar air dalam tubuh. Baiklah, saya namanya Dwi Pratidina Salsabila dan di sini saya akan menjelaskan tentang kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar tiroid atau kelenjar gondok terletak di leher, di belakang laring lebih tepatnya, dan bentuknya seperti kupu-kupu. Nah, kelenjar ini nanti akan memproduksi hormon tiroid. Nah, hormon tiroid itu nanti berguna untuk metabolisme tubuh. Nah, di kelenjar tiroid memiliki 3 hormon. Yang pertama ada tiroksin, triiodotiranin, dan yang terakhir ada kalsitosin. Nah, hormon tersebut memiliki fungsi masing-masing. Nah, yang pertama, tiroksin dan triiodotiranin itu memiliki fungsi yang sama. Yang pertama untuk kematangan seks, untuk metabolisme tubuh, dan berperan dalam distribusi air dan garam dalam tubuh. Lalu yang terakhir, hormon kalsitosin ini berperan dalam menjaga kadar kalsium di dalam darah. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Anggita Putri Jati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kelenjar paratiroid. Seperti yang kita tahu, kata para berasal dari kata sekitar, sedangkan tiroid adalah nama kelenjar. Jadi, kelenjar paratiroid adalah kelenjar yang terletak di sekitar kelenjar tiroid. Kelenjar ini memiliki 2 lobus dan terletak mengelilingi ke belakang trakea. Setelah itu, kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratiroid yang berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dalam darah. Terima kasih. Selanjutnya, ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah kelenjar yang terletak di dekat ginjal kita, lebih tepatnya di atas ginjal. Bentuknya seperti topi, bisa dilihat pada gambar ya teman-teman. Kelenjar adrenal juga bisa disebut dengan kelenjar suprarenal. Di dalam kelenjar adrenal terdapat 2 lapisan, yaitu lapisan luar yang disebut dengan korteks dan lapisan dalam yang disebut dengan medula. Di dalam lapisan korteks dan medula terdapat berbagai hormon yang mempunyai fungsi yang masing-masing. Di lapisan korteks terdapat 3 hormon, yaitu hormon korteks mineral yang berfungsi untuk menyerap natrium darah, mengatur absorpsi air pada ginjal. Hormon yang kedua ada glukokortikoid yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi glikogen dalam hati, mengubah glikogen menjadi glukosa. Untuk hormon yang ketiga ada hormon androgen yang berfungsi untuk membentuk sifat kelamin sekunder pada pria. Nah, untuk selanjutnya di lapisan medula terdapat 2 hormon, yaitu hormon adrenalin atau epinefrin. Di dalam hormon adrenalin berfungsi untuk mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah, juga berfungsi untuk meningkatkan kerja saraf simpatik, salah satunya saraf yang mempengaruhi kerja jantung. Untuk hormon yang kedua ada hormon noradrenalin atau norepinefrin. Itu berfungsi untuk bekerja sama dengan hormon kortisol dan adrenalin dalam mengatur reaksi tubuh terhadap kondisi stres. Terima kasih. Yang selanjutnya ada pankreas atau pulau-pulau Langerhans. Pankreas adalah kelenjar dengan warna abu-abu merah muda yang terletak di bawah lambung dengan panjang 12 sampai 15 cm. Hormon yang bekerja dalam pankreas ada 2, yaitu insulin dan glukagon. Insulin mengubah glukosa menjadi glikogen sehingga kadar gula darah menurun, sedangkan glukagon mengubah glikogen menjadi glukosa sehingga kadar gula darah meningkat.
Kelenjar gonad atau kelenjar kelamin yang terletak di ovarium pada wanita dan di testis pada pria. Yang pertama ada ovarium atau gonad pada wanita yang terdiri dari dua hormon, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Yang pertama ada hormon estrogen yang berfungsi untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder pada perempuan. Yang kedua ada hormon progesteron yang berfungsi untuk penebalan dan perbaikan dinding uterus atau dinding rahim. Yang selanjutnya yaitu testis atau gonad pada laki-laki, yaitu ada hormon testosteron yang berfungsi untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder pada laki-laki dan memicu pembentukan sperma. Selanjutnya ada kelenjar timus atau kacangan. Kelenjar ini letaknya di bagian posterior toraks di atas jantung. Kelenjar ini menghasilkan dua hormon. Yang pertama ada timopoietin dan timulin, berperan dalam proses perubahan sel T menjadi sel-sel spesifik. Lalu yang kedua ada timosin, berperan untuk membantu sistem kekebalan tubuh. Materi selanjutnya adalah sistem kerja hormon, dan di sini ada bagannya. Mekanisme kerja hormon yang pertama dari otak mengatur segalanya, dan di otak itu mempunyai kelenjar hipotalamus dan hipofisis. Nah, letaknya hipofisis ada di sebelah sini, di bawahnya hipotalamus, dan ini di atasnya adalah hipotalamus. Lalu selanjutnya hipotalamus dan hipofisis akan bekerja sama di kelenjar endokrin. Nanti kelenjar endokrin akan menghasilkan hormon, dan hormon tersebut akan dibawa darah menuju ke sel target. Setelahnya sel target akan menghasilkan enzim yang akan diekspresikan oleh ekspresi gena. Selesai. Terima kasih. Baiklah, kembali ke saya lagi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja hormon pada perempuan, yaitu bagaimana cara perempuan bisa menstruasi. Pertama-tama, kita kan mempunyai hipotalamus yang berada dalam otak. Hipo yang berarti bawah, serta talamus yang berada di otak. Lalu, hipotalamus itu ada dua lobus. Yang pertama lobus anterior, serta lobus posterior. Lalu, lobus anterior itu akan menghasilkan hormon GnRH. Nah, ketok ya mbak. Lalu hormon GnRH itu akan memicu produksi hormon FSH dan juga hormon LH. Lalu hormon FSH akan memicu produksi folikel atau ovum di ovarium yang kemudian akan dimatangkan oleh hormon LH. Lalu hormon LH itu akan membawa ovum yang sudah matang ke tuba falopi untuk dibuahi oleh sperma. Jika dibuahi maka perempuan akan hamil, dan jika tidak maka ovum itu akan jatuh ke endometrium, lalu endometrium itu akan meluruh karena hormon progesteron yang bertugas untuk menebalkan dinding rahim akan habis tugasnya. Karena itu kita akan menstruasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 4. Apabila ada yang ingin dipertanyakan, langsung saja tulis di kolom komentar karena presentasi kami melalui daring sehingga tidak dapat terjadi tanya jawab secara langsung. Langsung saja pada kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang di dalamnya terdapat kelenjar-kelenjar lainnya seperti kelenjar tiroid, adrenal, pankreas, kemudian ada timus, paratiroid, hipofisis yang kemudian menghasilkan hormon-hormon yang mempengaruhi organ-organ di dalam tubuh kita, sehingga organ-organ di dalam tubuh kita ini akan terpenuhi karena terjadi sirkulasi, terjadi proses ini, ya proses endokrin ini. Baik, itulah presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.